Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Manusia Bertopeng Hitam, bagian 2. Hehehehe. Badrun terkekeh dengan mulut menyeringai. Sikapnya benar-benar meremehkan Mega Lembayung. Goloknya yang terhunus dia masukkan kembali ke dalam sarungnya sambil matanya terus memandangi lawannya, seolah-olah ingin menunjukkan kalau tanpa golok pun dia bisa meringkusnya. Tangannya terulur hendak mengangkat tangan gadis itu, namun dengan cepat Mega Lembayung menyentakkannya. Uts! Badrun cepat-cepat menarik tangannya kembali, dan segera meloncat meringkus lawannya. Mega Lembayung memutar tubuhnya sedikit, lalu dengan cepat kaki kanannya melayang ke arah perut Badrun yang menganggap remeh lawannya tak dapat lagi mengelak. Tendangan perempuan muda itu amat telak dia rasakan. Pembantu Banulaga itu mengeluh pendek. Tubuhnya terjengkang beberapa langkah ke belakang. Bibirnya meringis menahan sakit di perutnya, dan pandangan matanya terasa kabur. Badrun lalu mencoba bangkit dan menggerak-gerakkan tangannya. Hiat! Sambil berteriak nyaring Badrun melompat seraya mengirimkan pukulan pendek. Mega Lembayung memiringkan tubuhnya sedikit dan tangannya terangkat menangkis pukulan. Dua tangan itu beradu keras. Badrun meringis merasakan tulang tangan kirinya seperti remuk. Kali ini dia tak bisa menganggap remeh lagi pada Mega Lembayung. Sesaat Mega Lembayung memperhatikan lawannya. Hingga detik ini dia hanya bermaksud mempertahankan diri. Lalu dia melihat lawannya mulai membuka jurus-jurus andalannya. Dia pun tidak tinggal diam. Badrun mulai kembali menyerang dengan jurus-jurus tangan kosong. Dia mengirimkan pukulan tipuan dengan tangan kanannya. Tapi secepat kilat Mega Lembayung berhasil menangkisnya dengan tangan kiri, lalu tangan kanannya mendorong ke depan, disusul dengan tendangan kakinya bertubi-tubi. Badrun jadi kelabakan. Dia bergegas mundur, namun dia masih merasakan dorongan angin dari tendangan Mega Lembayung. Badrun bersalto 2 kali sebelum kakinya menjejak tanah. Puih! Dengus Badrun menyemburkan ludahnya. Sret! Tanpa malu-malu lagi Badrun mencabut goloknya. Dia lalu melompat ke depan beberapa langkah, lalu menyerang lawannya dengan jurus-jurus pendek dan cepat goloknya berkelebatan mengurung gadis itu. Namun sampai 5 jurus telah ia kerahkan, Mega Lembayung tak tersentuh sedikit pun oleh ujung goloknya yang tajam dan berkilat-kilat. Bahkan beberapa kali pinggangnya terkena sodokan kaki lawannya. Memasuki jurus ke-10, Badrun mulai terdesak. Dia tak punya kesempatan lagi untuk menyerang. Goloknya seperti tumpul dan mati. Tepat memasuki jurus ke-12, dia kecolongan, kaki kanan Mega Lembayung menendang pinggangnya yang kosong. Badrun melenguh pendek dan tubuhnya terdorong ke samping. Belum lagi dia sempat menguasai diri, datang lagi serangan cepat dan beruntun dari lawannya. Ah! Badrun memekik tertahan. Saat laki-laki berkulit hitam legam itu hilang keseimbangannya, Mega Lembayung menggebrak dengan cepat ke arah dada. Badrun terjengkang roboh ke tanah. Darah segar menyembur dari mulutnya. Dadanya terasa amat sesak, sulit untuk bernapas. Badrun tengah berusaha bangkit ketika gadis itu menjerit keras dengan kaki tersentak ke depan. Kakinya nyaris menghantam kepala Badrun ketika mendadak sebuah sinar keperakan meluncur ke arahnya. Mega Lembayung melenting ke belakang menghindari sinar keperakan itu yang ternyata sebuah golok. Pengecut! Dengus Mega Lembayung geram. Kau memang tidak bisa diajak senang, perempuan setan. Geram Banulaga. Puih! Kau bisa berbuat semaumu pada gadis lain. Tapi jangan harap bisa memangsaku. Kau memang cantik tapi mulutmu kotor. Tidak lebih kotor dari dirimu sendiri, bangsat. Banulaga menahan geram dan darahnya mendidih. Kalau saja bukan perempuan cantik yang ada di hadapannya, perempuan muda itu pasti sudah mati oleh jarum-jarum beracunnya. Atau wajahnya sudah robek terkena sepasang golok peraknya. Perempuan muda itu sudah telanjur membangkitkan birahinya, hingga terasa sayang kalau dia bunuh sebelum dinikmati kehangatan tubuhnya. Banulaga meraba pinggangnya. Tangan kanannya lalu menarik ikat pinggang yang melilit. Tampak sebuah cambuk dari bahan kulit yang dipintal dengan urat kuat tergenggam di tangannya. Suara cambuk itu menggelegar ketika Banulaga mengebutkannya. Mega Lembayung beringsut mundur 2 tindak.
Sepasang bola matanya yang indah menatap tajam pada cambuk yang tergenggam di tangan Banulaga. Banulaga segera menyerang Mega Lembayung dengan cambuknya. Mega Lembayung berlompatan menghindari ujung cambuk yang bergerak cepat mencecar tubuhnya. Sementara dua pasang mata lainnya melihat dengan caranya yang berbeda. Badrun melihatnya dengan senyum yang mengejek tanpa rasa malu telah dipecundangi oleh seorang perempuan muda. Tapi sepasang mata lainnya begitu cemas dan ketakutan melihat pertempuran itu dari balik sebatang pohon. Pak Karta mulai meraba apa yang akan terjadi pada diri Mega Lembayung. Tiba-tiba tercium bau busuk yang menusuk hidung dan amat memualkan. Cambuk Banulaga itu ternyata beracun. Semakin gencar cambuk itu menghajar lawannya, baunya semakin menyengat dan memabukkan. Mega Lembayung sudah tak bisa menguasai diri, tubuhnya limbung mencium bau busuk semakin memecah terkena cambuk bertubi-tubi. Tep! Perlawanan Mega Lembayung pun tampaknya mati ketika ujung cambuk membelit tangan kanannya, lalu terangkat dan disentakkan dengan keras oleh Banulaga yang mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tubuh Mega Lembayung tersentak keras dan terbanting ke tanah. Hahaha. Banulaga tertawa puas melihat lawannya tak berdaya. Beruntung Mega Lembayung memiliki kekuatan dan kepandaian yang lumayan, hingga sentakan cambuk itu tak sampai merenggut jiwanya. Sementara tak jauh dari tempatnya, tubuh Pak Karta tergeletak pingsan. Tubuhnya yang ringkih tak mampu menahan bau busuk cambuk Banulaga. Dia muntah-muntah sebelum akhirnya tergeletak lemas. Mega Lembayung berusaha menghimpun kekuatannya kembali. Dia mencoba bangkit tapi Banulaga segera menyambar tubuhnya dengan lecutan cambuknya. Pinggang Mega Lembayung pun terbelit tanpa bisa mengelak. Banulaga menarik cambuk itu kuat-kuat sambil memutarkan badannya, dan tubuh perempuan muda yang malang itu pun kembali roboh. Banulaga tertawa terbahak-bahak melihat korban keganasannya berkutat sendiri berusaha melepaskan belitan cambuk di tubuhnya. Dia seperti tengah menonton adegan lelucon. Pinggang Mega Lembayung terbelit oleh cambuk yang sangat bau dan beracun. Kemudian Banulaga menarik cambuk itu kuat-kuat sambil memutarkan badannya, dan tubuh perempuan muda yang malang itu pun tersentak mengikuti gerakan tubuh Banulaga. Badrun! Banulaga menjentikkan jarinya. Badrun yang sedari tadi ikut terkekeh-kekeh melihat adegan itu langsung menghampiri sambil menuntun kuda putih kesayangan tuannya. Dia sudah hafal betul apa yang akan diperbuat Banulaga jika menghadapi musuh-musuhnya yang sudah tak berdaya. Banulaga pun langsung melompat ke atas punggung kuda tanpa melepaskan gagang cambuknya. Tubuh Mega Lembayung tersentak terseret sempoyongan, lalu tersungkur sampai cambuk itu terlepas sendiri dari tubuhnya yang memar dan penuh luka cambukan. Hahaha, perempuan tolol. Rupanya kau lebih suka dengan caraku begini, heh. Banulaga tertawa ngakak dari atas kudanya, lalu menoleh pada tubuh Pak Karta yang masih tergeletak pingsan ikat tua bangka itu di pohon. Badrun terkekeh sambil melangkah menghampiri laki-laki tua itu, lalu digelandang dengan kakinya ke sebuah pohon. Mega Lembayung yang melihatnya, mencoba bangkit dan berlari mendekat. Iblis kejam. Tar! Lecutan cambuk kembali mengenai tubuhnya, lalu ia roboh seketika. Badrun mulai mengikat tangan Pak Karta. Lalu dengan tambang panjang dia mengikat leher laki-laki tua itu. Sedang ujung satunya lagi dia ikatkan ke batu sebesar 2 kali kepala manusia. Batu itu diletakkan di atas tonggak kayu, lalu dilimbungkan dengan tongkat yang dibelitkan dengan tambang yang mengikat leher Pak Karta. Sedikit saja Pak tua itu siuman dan menggerakkan kepalanya, tongkat itu akan menarik batu terjatuh ke tanah, dan leher Pak Karta pun akan tercekik. Hehehe. Badrun terkekeh melihat hasil pekerjaannya yang sempurna, lalu mendekati Mega Lembayung yang sudah berdiri dengan cambuk yang membelit dadanya. Kau juga akan bernasib sama, Nona manis. Kecuali kalau kau mau jadi. Hehehe. Badrun kembali terkekeh. Cuy. Mega Lembayung menyemburkan ludahnya dan tepat menemplok di muka Badrun. Sompret. Badrun jadi geregetan. Tangannya sudah terangkat hendak menamparkan. Badrun. Sentak Banulaga cepat. Badrun mendengus seraya menurunkan tangannya kembali. Dengan muka cemberut dan menahan dongkol dia menyeka ludah di mukanya.
Laki-laki berkulit hitam legam itu menghampiri kudanya yang tertambat di pohon. Matanya melirik Mega Lembayung sebelum meloncat ke punggung kudanya. Hia, hia, teras. Tiba-tiba saja cambuk yang membelit dada Mega Lembayung terputus begitu Banulaga menyentakkan tali kekang kudanya. Banulaga terkejut dan segera melenting dari punggung kudanya. Badrun segera mengejar kuda putih tunggangan tuannya ini. Bangsat, geram Banulaga. Dengan amarah yang memuncak, dia membuang cambuknya yang sudah butut. Sedang Mega Lembayung bergerak bangkit sambil melepaskan sisa cambuk yang melilit di tubuhnya. Tak jauh dari gadis itu, berdiri seorang pemuda tampan berpakaian rompi putih dengan pedang bergagang kepala burung menyembul di pinggangnya. Pemuda itu tak lain dari pendekar Raja Wali Sakti. Dia lalu menolong Mega Lembayung melepaskan belitan cambuk. "Terima kasih," ucap Mega Lembayung. Rangga alias pendekar Raja Wali Sakti itu hanya tersenyum tipis. Matanya tak lepas menatap Banulaga yang sudah mencabut golok peraknya. Tampak wajah Banulaga yang merah padam menahan amarah. Kemudian terdengar suara langkah kuda mendekati mereka. Badrun muncul dengan menuntun kuda putih dari atas punggung kudanya, dan segera meloncat turun begitu melihat tuannya tengah memandang orang asing yang belum dikenalnya. Tangannya langsung mencabut golok. "Siapa kau? Berani mencampuri urusanku?" bentak Banulaga sengit. "Aku Rangga," sahut Rangga tenang. "Aku tidak suka melihat kekejaman berlangsung di depan mataku." "Setan alas. Menyingkirlah, Nona. Bebaskan orang tuamu," kata Rangga lembut. "Hati-hati, orang itu kejam sekali," Mega Lembayung mengingatkan. Rangga hanya tersenyum kecil. "Badrun." Banulaga menjentikan jarinya. Badrun langsung melompat menyerang dengan goloknya. Rangga hanya memiringkan tubuhnya sedikit, dan tebasan golok itu lewat di sampingnya. Secepat kilat tangan pendekar Raja Wali Sakti itu mengibas ke arah dada. Namun Badrun sudah lebih dulu bergerak ke kiri dan kibasan tangan Rangga lewat di tempat yang kosong. Kembali Badrun mengayunkan goloknya ke arah kepala, dan Rangga mengangkat tangan kanannya. Tep. Golok Badrun berhasil dijepit dengan dua jari tangan. Badrun berusaha menarik goloknya keluar dari jepitan jari yang bagaikan sebuah penjepit baja itu. Rangga menggerakkan jarinya sedikit dan terak. Golok yang dijepit patah jadi dua. Badrun terkesima menatap goloknya yang patah itu. Dan belum sempat ia mengalihkan perhatian, mendadak kaki Rangga sudah melayang deras menghantam dadanya. Badrun terjengkang sejauh kira-kira 2 batang tombak ke belakang. Dari mulutnya memuncrat darah segar. Dan belum lagi dia sempat bangun, Rangga sudah melompat bagai kilat dan kakinya langsung menjepit leher laki-laki berkulit hitam legam itu. "Hih!" terak. Badrun tak mampu lagi bersuara. Tulang lehernya langsung patah. Hilang sudah nyawa dari badannya. Rangga lalu memandang Banulaga yang masih terkesima melihat kematian pembantunya yang hanya dengan sekali gebrak saja. Banulaga cepat mengalihkan perhatiannya pada Rangga. Dengan cepat dia meloncat sambil mengibaskan golok kembarnya. Rangga berkelit menghindari serangan cepat 2 golok kembar keperakan itu. Serangan Banulaga itu amat gencar dan dahsyat. 2 golok di tangannya berkelebatan cepat hingga yang terlihat hanya 2 berkas sinar putih keperakan yang mengurung tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu. Banulaga telah mengerahkan kekuatannya hingga jurus ke-10. Namun belum sedikit pun tubuh Rangga terkoyak oleh golok kembarnya. Tampaknya pendekar Raja Wali Sakti ini belum melayaninya secara sungguh-sungguh. Dia hanya berkelit sekedar menghindari setiap serangan yang dilancarkan Ranulaga. Tiba-tiba Banulaga menyatukan goloknya ke tangan kiri. Hia! Banulaga meloncat sambil melontarkan jarum-jarum mautnya yang beracun. Rangga terbeliak sesaat, lalu secepat kilat tubuhnya melenting berputaran di udara menghindari jarum-jarum beracun yang datangnya bagai hujan. Rangga benar-benar dibuat kerepotan dengan serangan-serangan jarum-jarum itu. Dia berjumpalitan di udara sambil matanya mencari-cari celah untuk membalas. Dan kesempatan itu pun datang ketika Banulaga kehabisan jarum-jarum mautnya. Hanya sesaat memang, dan itu juga cukup bagi pendekar Raja Wali Sakti untuk membalas serangan. Secepat kilat dia meluruk deras ke arah Banulaga.
Rangga langsung mengerahkan jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa. Kakinya bergerak cepat dan berputar mengancam kepala lawan. Setan! Dengus Banulaga seraya menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Serangan Rangga luput di tengah jalan. Dan begitu kakinya mendarat, secepat kilat Banulaga mengibaskan goloknya. Kembali pendekar Raja Wali Sakti harus melompat menghindari tebasan golok itu. Banulaga buru-buru bangkit dan memisahkan golok kembarnya lagi. Kini kedua tangannya menggenggam senjata. Saat itu juga dia kembali menyerang dengan dahsyat. Rangga segera mengerahkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Dengan jurus itu Banulaga jadi kerepotan, karena setiap pukulan yang dilontarkan lawannya menimbulkan hawa panas yang sangat menyengat kulit, yang diiringi dorongan angin pukulannya yang kencang, sehingga menyulitkan Banulaga untuk bergerak. Menyadari kekuatan dirinya yang tak bakal mampu menandingi kesaktian pendekar Raja Wali Sakti dalam beberapa gerakan lagi, Banulaga segera melenting dan meloncat ke punggung kudanya. Secepat kilat dia menggebah kuda putih tunggangannya. Rangga berdiri tegak memandang kepergian Banulaga. Rangga menggumam pelan, lalu membalikkan tubuhnya. Matanya langsung memandang Mega Lembayung yang tengah menyadarkan orang tuanya. Rangga segera menghampiri dan segera memeriksa keadaan Pak Karta. Kemudian dia mengangkat dan membawa tubuh orang tua yang malang itu ke depan rumahnya. Pak Karta dibaringkan di balai-balai yang terbuat dari bambu. "Ayahmu tidak apa-apa, cuma pingsan," kata Rangga. Lalu dia memijit bagian tangan dan tengkuk Pak Karta sebentar. "Terima kasih, kau telah menyelamatkan kami," ucap Mega Lembayung. Kepalanya tetap tertunduk menatap wajah laki-laki tua yang tergolek di hadapannya. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menolong sesamanya, Rangga merendah. Mega Lembayung mengangkat kepalanya, wajahnya menatap paras tampan di depannya. Rangga memberikan senyum simpatiknya dengan sedikit anggukan kepala. "Siapa orang itu, dan kenapa dia menyiksa kalian?" tanya Rangga. Belum lagi Mega Lembayung menjawab, terdengar suara batuk-batuk. Seketika dua pasang mata mengalihkan tatapannya pada Pak Karta yang sudah mulai siuman. Lelaki tua berbadan ringkih itu berusaha duduk. Mega Lembayung segera membantu mengangkat tubuhnya. Laki-laki tua itu duduk bersandar. Sebentar dia mengatur napasnya, kemudian menatap Rangga yang masih berdiri di depannya. "Dia yang menolong kita, Kek," Mega Lembayung menjelaskan. "Siapa namamu, Kisanak?" tanya Pak Karta. "Rangga," sahut Rangga tersenyum ramah. "Terima kasih, kau telah menolong kami yang tak berdaya ini." "Ah, cuma kebetulan saja," Rangga merendah. Tampaknya kau bukan penduduk desa ini. Apakah kau seorang pengembara?" "Benar, Pak. Saya cuma pengembara yang mencari hidup dari satu tempat ke tempat lainnya." Pak Karta mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan mendadak dahinya berkerut melihat sesosok mayat tergeletak di depan rumahnya. Kembali matanya menatap Rangga dan Mega Lembayung bergantian. Dia lalu menarik napas panjang. "Seharusnya tadi kau tak usah keluar, Mega," Pak Karta bergumam pelan seolah menyesali apa yang telah terjadi. Lelaki tua itu mendesah perlahan. Kematian Badrun di depan rumahnya tentu akan berbuntut panjang. Lebih-lebih persoalannya langsung di tangan Banulaga yang mengangkat dirinya sebagai pengganti Badaraka. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Banulaga tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. "Maaf, Kek. Kedatanganku membuatmu susah," terdengar pelan suara Mega Lembayung. "Semuanya sudah terjadi. Banulaga tentu akan kembali lagi menuntut balas. Aku akan menghadapinya, Kek." "Tidak. Kau tak akan sanggup menghadapi orang-orangnya Banulaga. Mereka orang-orang yang kejam dan sangat tinggi kepandaiannya." "Maaf, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Rangga menyela. Pak Karta memandang pendekar Raja Wali Sakti itu. Lalu mengalihkan pandangannya pada Mega Lembayung. "Sebaiknya kalian segera pergi meninggalkan desa ini, lebih-lebih kau anak muda. Kau telah membunuh Badrun, meskipun niatmu hanya menolongku dan Mega. Banulaga tidak akan membiarkan begitu saja orang yang membunuh pembantunya, dan membuatnya kehilangan muka." Pak Karta berujar lirih. "Siapa Banulaga itu, Pak?" "Dia pewaris dan pengganti ayahnya, Badaraka."
Ayah dan anaknya tidak jauh berbeda, mereka senang melampiaskan nafsunya pada setiap perempuan cantik yang ditemuinya. Bahkan kepala desa sendiri tunduk padanya. Dia bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki, termasuk perempuan cantik yang sudah bersuami sekalipun, dia tidak peduli, kata Pak Karta menjelaskan. Rangga mengangguk kecil. Kini dia sudah bisa memahami persoalan yang sebenarnya. Lalu sekilas sudut matanya melirik Mega Lembayung yang masih duduk di tepi balai-balai bambu. Dalam hati kecilnya, ia pun mengagumi kecantikan Mega Lembayung yang nyaris menjadi korban kebuasan Banulaga. Mega cucuku yang tinggal satu-satunya. Baru seminggu dia tinggal di sini bersamaku. Dan sejak dia berada di sini aku sudah mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi memang tinggal akulah satu-satunya yang dia miliki. Ayahnya meninggal terbunuh saat mempertahankan istrinya yang diboyong paksa oleh Badaraka. Ya, ibunya juga tewas bunuh diri karena merasa malu dirinya sudah ternoda. Sekarang putranya juga ingin mengambil paksa, seperti yang dilakukan ayahnya pada Ibu Mega. Suara Pak Karta semakin lirih saat menyudahi ceritanya. Kek, Mega memegang tangan keriput kakeknya. Maafkan kakekmu, Mega. Aku memang merahasiakan ini padamu. Baru sekarang aku terpaksa menceritakannya, ujar Pak Karta menatap kosong. Rangga memandangi Mega Lembayung. Keningnya sedikit berkerut mendengar cerita Pak Karta mengenai anak gadis ini. Cerita yang sangat mirip dengan perjalanan hidupnya. Dia sepertinya tengah melihat satu kilas balik dari riwayat hidupnya sendiri yang dialami Mega saat ini. Dia bisa memahami perasaan yang tengah bergayut di hati cucu Pak Karta ini. Belum lama Badaraka dikuburkan. Hanya sebentar penduduk desa Malayasati ini menarik napas lega, dan sekarang mereka seperti menanti perjalanan panjang bagaikan neraka yang tak berujung, kembali Pak Karta berkata pelan. Sudahlah, Kek. Apapun yang akan terjadi aku akan menghadapinya, kata Mega Lembayung lembut. Pak Karta hanya tersenyum pahit. Bersambung ke Manusia Bertopeng Hitam bagian 3. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.